Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Risana Sidkin Alia, dalam edisi khusus Learning Journal. Pada pertemuan kali ini, tepatnya pada hari Jumat 29 November 2024, kami membahas tentang evaluasi proses reportase mingguan dan juga materi tentang kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, serta peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis yang dipresentasikan oleh kelompok 7. Untuk melihat hasil karya jurnalistik mahasiswa pada pertemuan minggu ini, mari kita saksikan bersama cuplikan video reportase berikut. Selamat siang pemirsa. Breaking news kemarin hari ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual dan terpercaya. Bersama saya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, dalam kehidupan kampus yang dinamis, menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab tugas kebersihan, melainkan tanggung jawab seluruh sivitas akademik kampus. Baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber kita, serta upaya yang akan melakukan langsung dari kali ini saya sedang berada di salah satu kantin kampus Isokan Langsung Banten dari Sisi dan Peristiwa. Saya dengan mahasiswa di lantai bawahnya. Nah, seperti yang bisa lihat, banyak sekali sampah-sampah berserakan, entah itu rokok, entah itu ada dari rokok, dari sampah-sampah yang berserakan. Padahal sudah tertera di dalam tulisan dilarang merokok ataupun dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu sekarang juga saya sudah bersama dengan salah satu narasumber. Ya, dari mana? Beliau ini adalah salah seorang pegawai atau office boy di kantin Kota Malang atau Indonesia. Baik, Pak Hari, bagaimana tanggapan Bapak mengenai abainya mahasiswa dalam menjaga kebersihan di kampus di sini? Ya, saya sebagai pegawai kantin, saya sangat menyayangkan sebagian sikap mahasiswa yang kurang terhadap kebersihannya. Terus kampus ini kan tempatnya kita menambahkan ilmu, terus harus bersih terus. Itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Pada pertemuan minggu ini, reportase dibawakan oleh kelompok 8, yaitu kelompok terakhir. Reportase minggu ini berlangsung dengan baik dan berjalan dengan lancar. Setelah membahas proses reportase mingguan, mari kita beralih ke topik selanjutnya, yakni pembahasan materi. Sejarah jurnalisme di Indonesia dimulai dari era kolonial Belanda, di mana ada penerbitan pertama pada tahun 1615. Berkembang melalui era pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan, Orde Lama dan juga Orde Baru yang ditandai dengan kontrol ketat oleh pemerintah. Era reformasi pada tahun 1998 membuka kebebasan pers yang didukung oleh kemajuan teknologi digital. Meski saat ini menghadapi tantangan seperti hoax, persaingan platform digital dan overload informasi, jurnalisme tetap menjadi pilar penting dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Dalam laporan RSF 2023 menunjukkan perbedaan besar dalam kebebasan pers di negara demokratis dan juga otoritarian. Di negara demokratis, kebebasan pers didukung oleh perlindungan hukum, sedangkan di negara otoritarian, mereka menggunakan sensor dan propaganda untuk mengontrol media. Di negara demokratis, meskipun mereka sering menghadapi tantangan seperti disinformasi atau polarisasi politik, tetapi mereka tetap memberikan ruang untuk jurnalisme independen. Sedangkan di negara otoritarian, mereka membatasi kebebasan pers demi mempertahankan kekuasaan. Dengan media sering menjadi corong pemerintah. Jurnalisme investigasi adalah bentuk peliputan mendalam untuk mengungkap isu penting seperti kejahatan, korupsi, atau kebijakan yang tersembunyi. Proses ini mencakup pengumpulan informasi yang rinci melalui wawancara, analisis data, dan dokumen yang berisi laporan yang akurat, berimbang, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, jurnalisme investigasi juga berperan untuk mendesak
Selain itu, jurnalisme investigasi juga berperan untuk mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan tegas dan menghadapi tantangan seperti risiko keamanan dan keterbatasan sumber daya. Jurnalisme investigasi juga menuntut jurnalis untuk memiliki ketekunan, moral tinggi, dan keterampilan mendalam dalam menelusuri subjek, dokumen, dan narasumber. Dengan menjunjung etika jurnalistik, jurnalisme investigasi berfungsi mengungkap fakta yang tersembunyi demi kepentingan publik. Jurnalisme investigasi menjaga keseimbangan kekuasaan dengan mengawasi pemerintah, korporasi, dan institusi publik untuk bertindak transparan dan sesuai etika. Perannya mencakup mengungkap informasi tertutup, konflik kepentingan, dan juga pelanggaran HAM, serta mengungkap kasus korupsi dan kejahatan korporasi seperti skandal IKTP dan genosida Rohingya. Dampaknya meliputi reformasi kebijakan, peningkatan kepercayaan publik, dan akuntabilitas pelaku. Meski menghadapi tantangan seperti ancaman hukum dan keterbatasan akses informasi, jurnalisme ini tetap menjadi pilar demokrasi dan keadilan sosial. Penggunaan AI dalam jurnalisme menghadirkan ancaman dan juga peluang. Dari sisi ancaman, AI mengurangi privasi individu melalui analisis data pribadi dan menggantikan pekerjaan manusia melalui otomatisasi tugas rutin. Sedangkan dari sisi peluang, AI meningkatkan akurasi informasi dan efisiensi kerja jurnalis. Dengan penerapan yang etis dan kebijakan yang tepat, AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas jurnalisme dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikianlah laporan singkat mengenai pembelajaran saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Lisana Sitkin Alia pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya.